语言慢慢了脚步。 Sosok Si Hao menghilang, bergerak seperti angin kencang. Dengan alu Demon Val di tangan, dia menyerang keluar. Pancaran petir meluas keluar, mendarat di tubuh wanita tua itu dan menebas di separuh sisa tubuhnya, meledakkannya sampai hangus hitam dan tulang-tulang yang putih bersih tapi retak terungkap. Matanya suram dan dingin. Dia memarahi dengan keras sambil mengaduk api surgawi untuk membalas. Aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan. Si Hao berkata dengan tenang. Dia memegang alu yang berharga di tangan sambil memandang rendah dirinya. Kecil, teruslah bermimpi. Wanita tua itu tidak menurut dan menjawab dengan kejam. Apakah begitu? Kalau begitu, kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Si Hao cukup lugas, tidak banyak bicara. Alu Demon Val bahan tulang putih berkilau terbang keluar, dan kemudian dengan suara hong, itu hancur ke bawah. Wanita tua itu mengeluarkan raungan marah, dan semua rambutnya berdiri, tetapi dia tidak bisa mengubah apapun. Tubuhnya diledakkan oleh artefak magis dewa sejati, dan nyala api surgawinya padam. Sementara itu, Si Hao berbalik, dan kemudian seperti hantu, dia bergegas menuju 6 ahli tertinggi. Telapak tangannya seperti pisau saat mengiris ke arah mereka. Berhenti, aku akan bicara. Kami dari klan Qin, yang beroperasi dalam kegelapan. Kami menangani beberapa masalah rumit yang tidak dapat diungkapkan. Kami melindungi dan mematuhi perintah Qin Kunlun. Kami ditugaskan untuk membunuh kakekmu dan menghindarinya bertemu dengan Qin Hao, mencegahnya memengaruhi penggunaan 2 tulang makhluk tertinggi. Bahkan sebelum Si Hao menanyakan apapun kepada mereka, orang-orang ini mulai berebut satu sama lain untuk angkat bicara. Itu karena Si Hao terlalu tegas, segera membunuh wanita tua tingkat dewa, membuat mereka ketakutan. Si Hao menggelengkan kepalanya. Informasi ini tidak berguna. Dia bisa menebak hal-hal ini bahkan jika mereka tidak mengatakannya. Dia segera melepaskan niat membunuh, membuat para ahli tertinggi ini gemetar ketakutan. Mereka buru-buru menambahkan informasi. Selain kami, ada kelompok lain yang mencari kakekmu. Mereka dipimpin oleh malaikat terang. Si Hao agak bingung. Apa itu malaikat cahaya? Dia belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Mereka datang dari negara surgawi, seorang ahli tertinggi menjelaskan dari samping. Murid negara surgawi bergerak dalam kegelapan, bertindak di bawah perintah untuk membunuh target mereka. Sementara itu, karena pembunuh yang telah menyalakan api surgawi mereka memiliki cahaya yang bersinar terang di sekitar tubuh mereka, mereka disebut malaikat cahaya. Ketika Si Hao mendengar ini, matanya terbakar dengan marah. Klan Qin benar-benar tahu bagaimana bersekongkol melawan orang lain. Demi membunuh kakeknya, mereka bahkan melepaskan pembunuh negara surgawi. Dia tidak melupakan pengorbanan darah negara surgawi di alam bawah. Dia sangat membenci dan membenci warisan ini. Sementara itu, di zaman kuno, kakek hantu juga meninggal karena seorang dewi dari sekte ini. Mengungkap rahasia seperti ini, sama saja dengan kalian semua yang mengkhianati klan Qin. Kekuatan penguasa surgawi tidak ada habisnya, dan itu pasti akan membunuh kalian semua. Kalian semua tidak memiliki sedikit integritas, mengungkapkan rahasia klan seperti ini. Tak satu pun dari Anda akan dapat terus hidup. Kalian semua akan ditangani oleh hukum klan. Tidak semua orang menyerah. 2 individu mencaci maki keluar dengan mata merah, mengancam dan memperingatkan orang-orang lain. Suara mereka sangat keras. Si Hao melambaikan tangannya. Serangkaian energi pedang menebas, dan 2 kepala yang diwarnai dengan darah terbang. Mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Dia tidak merasakan belas kasihan terhadap musuh. Orang-orang yang tersisa merasa ngeri. Mereka semua diam karena takut. Si Hao terus menginterogasi mereka. Selain itu, dia ingin mengetahui lebih banyak tentang Ahman, serta keberadaan orang tuanya saat ini. Sayangnya, orang-orang ini tidak tahu banyak, karena mereka hanya kekuatan tersembunyi Gunung Abadi. Mereka tidak berkultivasi di tanah suci Qin Clan dan malah ditempatkan di tempat rahasia lain. Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan kepada saya? Si Hao bertanya pada sesepuh berjubah ungu.
Saat ini, hanya ada satu kepala yang tersisa, tapi dia masih belum mati. Yang kalah selalu yang salah. Kali ini, saya telah jatuh, tetapi Anda harus melupakan mencari tahu rahasia dari tubuh saya. Itu hanya angan-angan. Dia juga cukup pantang menyerah, tidak berkompromi sama sekali. Sebuah weng terdengar. Tiba-tiba, kepala sesepuh ini meledak dengan cahaya, menghasilkan simbol tanpa akhir. Seolah-olah api surgawi berkobar. Si Hao membawa kakeknya sendiri dengan cepat untuk mundur, berangkat dari wilayah ini. Sebuah suara yang luar biasa meletus. Kepala itu hancur sendiri. Sinar cahaya melesat tinggi ke langit, menciptakan badai energi, meratakan radius 1000 sang. Semua batu gunung diledakkan menjadi bubuk. Adapun para ahli tertinggi itu, mereka semua menangis sedih, pecah dalam api yang mengamuk dan berubah menjadi abu. Kakek, ada apa? Si Hao menggendong lelaki tua itu saat mereka meninggalkan tempat ini. Ketika dia ingin memurnikan obat yang berharga untuknya, dia memperhatikan bahwa vitalitas lelaki tua itu dengan cepat menurun, hampir tidak dapat bertahan lagi. Ini terlalu mendadak. Mereka masih tertawa keras barusan, jadi mengapa dia segera kehilangan vitalitasnya? Ini membuat si Hao ketakutan, wajahnya menjadi sangat pucat. Dia berteriak keras, "Kakek, kamu harus bertahan." Dia dengan cepat mengeluarkan sebatang obat suci, bulan kuncup merah ungu. Tingginya 1 kaki, seluruh tanaman berkilau dengan cahaya ungu. Kabut spiritual meringkuk di sekitarnya. Setiap daun bersinar, tampak seperti bulan ungu. Kakek, aku akan membantumu memperbaikinya. Jangan menyerah. Si Hao sangat cemas sehingga air mata bahkan mengalir keluar. Mereka baru saja bersatu kembali, jadi bagaimana tragedi semacam ini bisa terjadi sekarang? Nyala api kehidupan lelaki tua itu menjadi lemah, dan auranya menurun. Ini jelas merupakan tanda lampu yang kehabisan minyak, akan meninggalkan dunia ini. Ini tidak diragukan lagi seperti sambaran guntur dari langit yang cerah. Hal yang paling ingin dia lakukan setelah memasuki alam yang lebih tinggi adalah menemukan kakeknya. Mereka baru saja dipertemukan kembali, keduanya penuh sukacita dan emosi, tapi apakah semuanya akan berakhir dengan duka? Nak, jangan menangis, kakek baik-baik saja. Kakek 15 sangat lemah, dan kulitnya abu-abu kusam. Dia meraih tangan si Hao dan mencoba mengungkapkan senyuman, siapa aku? Aku adalah Dewa Iblis Agung, jadi bagaimana aku bisa mati? Kakek, tidak ada yang bisa terjadi padamu. Si Hao menjadi sangat cemas. Dia ingin memperbaiki obat suci untuk kakeknya, membantunya menyerap esensi obat. Itu karena sekarang, kakek 15 menjadi lebih lemah. Luka di punggungnya terbelah, memanjang dari kepalanya sampai ke punggungnya. Itu sangat menakutkan, dan energi pembunuh merembes keluar. Luka ini dipotong dengan pisau tajam. Itu berasal dari malaikat cahaya negara surgawi. Sebelumnya, kakek 15 terluka, tetapi lukanya tidak bertambah parah. Sekarang, dia tidak bisa menahan lebih lama lagi. Bagaimanapun juga, para pembunuh negara surgawi memang tangguh. Aku takut tubuh ini tidak bisa bertahan, kakek 15 menghela nafas dan berkata. Kakek, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Seluruh tubuh si Hao bersinar. Dia duduk di sini, mengelilingi kakek 15 dan obat suci dalam simbol. Dia akan mentransfer efek obat ke dalam tubuh sesepuh. Hanya saja, dia tidak memiliki kepercayaan diri, karena kakek 15 telah diretas oleh seseorang, hampir berubah menjadi 2 bagian. Saat ini, energi esensinya sudah hampir habis. Namun, kakek 15 tidak terlihat seperti akan mati sama sekali. Seolah-olah dia adalah dewa iblis yang hebat, dia tertawa keras dan berkata, "Nak, jangan terlalu khawatir. Dengarkan aku, kakek baik-baik saja, dan paling banyak, tubuh spiritual lain akan mati. Meskipun itu akan membahayakan sumber dasar saya, itu masih bisa dipulihkan." Ah! Si Hao mengedipkan matanya. Dia tiba-tiba merasa seperti kakeknya benar-benar seperti dirinya sendiri, memiliki sedikit kebiadaban, memberinya alarm palsu. Siapa kakek? Aku adalah dewa iblis hebat.
Mungkinkah saya harus menunggu cucu saya menyelamatkan saya? Saya sudah mengatakan bahwa para idiot itu tidak bisa berurusan dengan saya. Dewa Iblis Agung tertawa keras. Ini adalah salah satu tubuh spiritual kakek 15 dan bukan tubuh aslinya. Si Hao tiba-tiba mengerti. Tidak heran orang-orang Qin Clan juga meragukan apakah ini adalah tubuh aslinya. Pembunuh negara surgawi tidak biasa, metode mereka aneh. Tubuh spiritual kakek 15 ini menerima luka mematikan dari pedang darah salah satu malaikat cahaya negara surgawi. Negara surgawi? Aku akan mengunjungi mereka cepat atau lambat. Si Hao mengepalkan tinjunya. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi khawatir dan berkata, "Kakek, di mana tubuhmu yang sebenarnya? Tidak ada hal buruk yang terjadi padanya, kan? Mungkin akan meninggalkan pulau ini," kata kakek 15. Dia menatap ke suatu arah dan dengan ringan berkata, "Namun saya agak menyesal. Betapa hebatnya jika tubuh saya yang sebenarnya masih ada di sini. Kakek, aku akan menyusul dan melihatnya segera," kata si Hao. Reuni kakek dan cucunya adalah reuni dengan terlalu banyak emosi dan kegembiraan. Air mata terbang kemana-mana. Mereka berdua memiliki hal-hal yang tak ada habisnya untuk dibicarakan. Keduanya berbicara tentang pengalaman mereka selama bertahun-tahun, menangis tanpa henti melalui proses ini. "Kakek, apakah kamu menerobos baru-baru ini? Bahkan seorang ahli yang menyalakan api surgawi tidak bisa menangkapmu. Orang-orang Qin Clan mengirim saya ke tambang kuno dengan kekuatan kutukan terbesar, ingin membuat saya lelah sampai mati. Hah, hidupku ini benar-benar hebat, menggali kristal aneh." Kakek 15 menggali kristal menyilaukan yang bersinar dengan cahaya warna-warni merah dari tambang kuno. Ada darah sejati terlarang, yang disegel di dalamnya, serta aroma obat yang kaya. Dia menelannya dan kemudian meletus dengan kekuatan, memungkinkan dia untuk melarikan diri. Itu mungkin darah yang ditinggalkan oleh penguasa iblis. Karakteristik obatnya terlalu besar. Saya hanya memperbaiki sebagian kecil dan sudah hampir tidak bisa menahannya. Kakek 15 menghela nafas dengan takjub. Dia juga memahami jenis simbol dari dalamnya. Kakek 15 sudah hampir menyalakan api surgawinya. Dia baru saja melewatkan langkah terakhir. Hanya, baru-baru ini, dia selalu dikejar, jadi dia tidak memiliki kemewahan untuk memahami dan menerobos. "Kakek!" Si Hao berteriak. Waktu kakek 15 hampir habis. Dia menjadi semakin redup, hampir pecah. Si Hao penuh dengan keengganan. Meskipun dia tahu bahwa ini hanya tubuh spiritual, dia masih merasa sangat sedih. Sayang sekali, tubuh ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kalau tidak kita kakek dan cucu akan bisa terus bersama. Kakek 15 juga cukup menyesal. Dia menggosok kepala si Hao, dan kemudian dengan suara peng, tubuhnya berserakan, berubah menjadi hujan cahaya yang indah, sehingga menghilang. Si Hao kecewa dan frustrasi. Tinjunya mengepal segera setelah itu. Kakeknya ada di depan. Dia harus bergegas dan mengejar. Kabut besar menyegel langit di dalam Pulau Vien, membuatnya sangat gelap, dan pada saat yang sama penuh dengan bahaya. Ada semua jenis makhluk aneh dan tidak ada kekurangan binatang tingkat dewa. Si Hao mengejar ke arah yang dikatakan tubuh spiritual kakek 15 kepadanya. Dia berubah menjadi seberkas kilat dan bergerak cepat. Selain itu, dia meminta Kaisar Kupu-Kupu untuk memanggil berbagai ras serangga lagi untuk membantunya mencari. 2 hari kemudian, dia tiba di wilayah luar Pulau Vien. Dia menerima sepotong informasi. Ada gerombolan serangga yang dikenal sebagai Black Crystal Bugs yang secara khusus melahap semua jenis batu spiritual di bawah tanah. Setiap orang sepanjang sumpit. Mereka secepat kilat, bergerak seperti angin. Beberapa bak kristal hitam telah bertemu kakek 15 sebelumnya. Mereka melihatnya meninggalkan Pulau Vien. Dia pergi, si Hao mengerutkan kening. Tubuh asli kakeknya tidak tahu bahwa dia ada di belakangnya. Sekarang setelah tubuh spiritual menghilang, tidak ada cara untuk mengirim pesan kembali. Ini agak merepotkan. Begitu seseorang meninggalkan Pulau Vien, si Hao tidak bisa sembarangan memanggil gerombolan serangga, atau pasti akan menarik perhatian beberapa sekte besar. Jika itu terjadi,
itu pasti akan menyebabkan bencana besar. Jenis kemampuan ini akan membuat banyak warisan merasakan ketakutan menahan yang luar biasa. Kupu-kupu kaisar muda ini akan segera menjadi sasaran kecemburuan. Apakah ada petunjuk lain? Si Hao ingin mencari tahu lebih banyak sehingga dia bisa memprediksi tujuan kakeknya. Ada begitu banyak bak kristal hitam, melubangi seluruh gunung yang sangat besar. Ini adalah sarang mereka. Ada beberapa ratus ribu bak ini. Selain itu, masih ada beberapa bak kristal hitam di luar. Ketika mereka semua kembali, sekelompok kecil bak ini membawa kembali informasi yang sangat berharga. Namun, informasinya sepertinya tidak terlalu bagus. Ada sekelompok bak kristal hitam yang mendengar beberapa orang berbicara. Saya harus meminta Anda untuk menjelaskan kepada saya secara rinci. Ekspresi si Hao menjadi serius. Seorang pemimpin dari ras Black Crystal Bug terbang. Itu adalah panjang sumpit dan bersinar dengan cahaya gelap. Itu tampak seperti diukir dari batu giok hitam. Tubuhnya keras, dapat dengan mudah merobek logam. Itu memancarkan fluktuasi spiritual, berkomunikasi melalui indera surgawi, mentransmisikan adegan menakjubkan si Hao satu demi satu seolah-olah dia benar-benar ada di sana. Ada seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian abu-abu. Dia terlihat biasa saja, tetapi ketika pupil matanya terbuka dan tertutup, akan ada pancaran cahaya yang bersinar, menunjukkan bahwa dia adalah seorang ahli yang menyalakan api surgawinya. Malaikat cahaya. Si Hao terkejut. Dia segera menyimpulkan bahwa ini harus menjadi pembunuh negara surgawi. Di sisinya ada dua individu muda, satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka tampak berusia sekitar 20 tahun atau lebih. Bakat alami mereka tidak biasa. Mereka sangat kuat. Malaikat cahaya saat ini sedang memberikan kepada mereka pengalaman pembunuhannya, menjelaskan berbagai faktor, bagaimana mengejar orang lain, dan menunjuk ke arah beberapa jejak di tanah. Dia bahkan memasukkan medan dan makhluk di sekitarnya. Dia meninggalkan pulau. Ini adalah kabar baik, tetapi juga sedikit merepotkan. Apakah Anda tahu apa langkah selanjutnya dalam pengejaran ini? Malaikat cahaya bertanya. Berdasarkan apa yang kami ketahui saat ini, orang ini merasa sedih. Dia sangat peduli dengan cucu yang meninggal di alam bawah. Jika kami menemukan beberapa pemuda, yatim piatu, atau individu lain, kami dapat menggunakannya untuk keuntungan kami. Karena dia sentimental, ini pasti akan membawa beberapa kenangan masa lalu. Beberapa lingkungan khusus di sekitarnya akan dengan mudah mengekspos tubuh aslinya. Jenius muda pria dan wanita mengungkapkan sudut pandang mereka masing-masing. Malaikat cahaya tampak agak puas. Dia kemudian menambahkan diskusi mereka. Kalian berdua mengaitkan atribut manusia dengan teknik pembunuhan, yang tidak buruk. Namun, itu masih belum cukup. Jenis pembunuhan ini agak pasif. Jika Anda bisa melangkah lebih jauh dan membuat perangkap pembunuhan, maka Anda berdua akan benar-benar dewasa, kata malaikat cahaya. Dua jenius negara surgawi dengan rendah hati meminta bimbingan. Dia tidak merasa sedih, tetapi justru ingin bertemu cucunya. Kami akan membentuk lingkungan untuk menariknya masuk, dan kemudian membuatnya berjalan sendiri di dalam perangkap. Si Hao melihat adegan ini melalui ingatan Black Crystal Bug. Dia segera mengerutkan kening, merasakan gelombang kekhawatiran. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan dengan hati-hati terus mengamati. Jenius bersaing untuk supremasi, ratusan sungai bertemu ke laut. Sebuah pertemuan terhormat yang besar akan segera dimulai. Pertarungan hebat pemilihan jenius akan menjadi seperti api yang tak terbendung. 3.000 makhluk muda tertinggi provinsi semuanya akan berdiri di atas panggung dan melakukan pertarungan hebat yang tak tertandingi. Di Provinsi 5 Elemen, Dewa Surgawi Abadi akan memperhatikan acara ini, karena klan Qin Hao memiliki 2 tulang abadi. Dia ingin Qin Hao bangkit dalam perebutan kekuasaan 3.000 provinsi ini dan mendapatkan kesempatan alam besar terakhir. Itulah sebabnya Gunung Abadi mengundang para jenius masing-masing sekte untuk datang dan belajar satu sama lain, menggunakan ini untuk mempertajam Qin Hao. Tidak ada kekurangan, bakat luar biasa, di antara mereka, dan ini akan menjadi pertunjukan kecil dari acara pamungkas ini.
Melakukan ini juga merupakan jenis pelatihan dan dorongan untuk Qin Hao. Itu untuk membantunya memahami betapa luar biasanya kejeniusan surgawi alam yang lebih tinggi sebelum pertempuran besar yang menentukan. Bakat luar biasa, biasanya memiliki warisan abadi di belakang mereka. Biasanya, mereka tidak akan menerima undangan jenis ini dan akan dilindungi oleh kekuatan terbesar provinsi mereka. Namun, ranah rahasia provinsi 5 elemen akan segera terbuka. Gunung Abadi dengan demikian memberitahu sekte lain bahwa kompetisi besar seleksi jenius kecil terbaru ini akan diadakan di alam misterius itu. Apa artinya ini? Itu berarti ada keberuntungan alami yang luar biasa. Ranah rahasia itu cukup istimewa. Legenda mengatakan bahwa makhluk tertinggi kuno yang ditinggalkan 1000 kata kecil setelah kelahirannya kembali gagal. Ada banyak peluang alami yang tersembunyi di dalamnya, termasuk obat-obatan suci, darah berharga makhluk tertinggi, warisan, dan lainnya. Hanya saja, ranah rahasia ini terlalu unik, hanya bisa dibuka setiap 1000 tahun sekali. Selain itu, waktunya juga cukup terbatas. Itu juga mencegah tokoh tingkat master sekte menjelajahi bagian dalam. Setiap kali dibuka, sekte 5 elemen provinsi semua akan berduyun-duyun, mengirim murid-murid mereka untuk masuk. Itu karena alam rahasia ini milik seluruh provinsi 5 elemen. Kali ini, Gunung Abadi membayar cukup mahal, dan baru kemudian mereka meyakinkan sekte lain di provinsi ini untuk memungkinkan pemilihan jenius pertempuran hebat di alam misterius ini. Itulah mengapa pada saat itu, sekte-sekte itu pasti akan berkumpul. Tidak peduli apa, Qin Hao masih cucunya. Kami dapat merilis desas-desus dan meningkatkan minat, menyatakan bahwa ini adalah pertempuran Qin Hao, bagaimana kecemerlangannya akan mengalir ke surga setelah pertempuran antara bakat luar biasa provinsi lain di alam rahasia dan bangkit dalam satu pertempuran. Saya percaya dia akan pergi ke sana. Sinar matahari yang cerah dan indah turun dari langit biru. Ada juga tanaman segar dan hijau yang mengeluarkan aroma alam. Mereka penuh dengan kehidupan, membuat Si Hao yang berangkat dari Pulau Vien merasa sangat segar. Selama beberapa bulan terakhir ini, dia selalu berada di dalam Pulau Vien, dikelilingi oleh kabut elektromagnetik. Dunia selalu gelap dan hitam, memberi orang perasaan yang agak tertahan dan suram. Hari ini, dia akhirnya membebaskan diri dari tempat berbahaya itu, sekali lagi mandi di bawah sinar matahari dunia luar. Dia bernapas dengan bebas, membiarkan esensi spiritual langit dan bumi memberi makan dagingnya. Seluruh tubuhnya rileks. Hanya saja, setelah beristirahat sebentar, Si Hao segera bangkit, dengan cepat menuju ke arah kepergian kakeknya. Kakek pasti baik-baik saja. Malaikat cahaya negara surgawi, saya akan membiarkan Anda mengalami perasaan dibunuh. Dia berkata dengan tenang. Benar saja, begitu dia keluar, dia mendengar dari sebuah kota bahwa Gunung Abadi mengundang bakat luar biasa semua provinsi ke tanah rahasia provinsi 5 elemen untuk menukar petunjuk. Ini benar-benar berita bagus. Ini harus menjadi pertemuan terhormat berskala lebih kecil. Origin Sky Secret Realm akan terbuka. Tempat di mana makhluk tertinggi kuno menjalani nirwana akan muncul di dunia lagi. Si Hao memasuki sebuah restoran, dan sebelum dia duduk untuk waktu yang lama, dia mendengar semua jenis diskusi. Inilah tepatnya yang dia butuhkan. Kali ini berbeda dari masa lalu. Tidak hanya para murid dari berbagai sekte yang akan menuju ke sana, beberapa pemuda legendaris tertinggi akan mengungkapkan diri mereka juga. Mereka pasti akan melakukan perebutan kekuasaan yang intens. Banyak orang sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, merasakan kegembiraan yang besar untuk pertemuan yang terhormat ini. Ini adalah peristiwa besar di Provinsi 5 Elemen. Pewaris paling kuat dari banyak sekte besar akan tiba, dan bentrokan antara individu-individu ini pasti akan membawa percikan besar. Sekarang, semua orang tahu bahwa 3.000 provinsi akan mengadakan pertemuan besar yang terhormat. 100 sungai akan bertemu dan individu yang luar biasa akan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Jumlah ahli muda yang tak ada habisnya akan bangkit dan melakukan pertempuran hebat. Sementara itu, pertemuan untuk belajar satu sama lain ini sama dengan nyala api pertempuran yang akan menyala.
Itu membuat suasana semakin bersemangat, menarik perhatian semua orang di dunia ini. Sayangnya, kultivasi saya tidak cukup, atau saya pasti akan bergabung dalam kegembiraan ini, melihat betapa kuatnya para pemuda dan wanita surgawi yang tertinggi itu. Gunung Abadi mengumpulkan begitu banyak orang demi mengasah Qin Hao. Sepertinya mereka benar-benar mendukungnya. Saya hanya ingin tahu apakah dia benar-benar dapat menghasilkan hasil yang paling gemilang. Qin Hao tidak asing bagi kebanyakan orang. Dia meninggalkan namanya di Monumen Surgawi Pulau Fien, menjadi peringkat 1 dalam bakat, menghadap ke 10 provinsi dan menimbulkan keributan besar. Satu orang memiliki 2 tulang makhluk tertinggi. Ini sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Mustahil baginya untuk tidak menarik perhatian semua orang. Ada desas-desus bahwa ini akan menjadi pertempuran di mana Qin Hao akan membuat namanya dikenal. Dia akan melawan talenta muda yang luar biasa dan membangun posisinya yang tak tertandingi sebagai pemuda tertinggi dengan 2 tulang. Untuk satu orang memiliki 2 tulang abadi, bakat alami macam apa ini? Itu tidak pernah terjadi sejak zaman kuno, setidaknya tidak di provinsi 5 elemenku. Dia pasti akan bersinar cemerlang. Gunung Abadi benar-benar telah menginvestasikan cukup banyak dalam hal ini. Demi mengadakan pertemuan pertukaran petunjuk yang terhormat ini, mereka membayar harga yang luar biasa untuk meyakinkan sekte lain di provinsi ini. Ini semua demi menemukan lawan yang layak untuk Qin Hao. Si Hao mengerutkan kening. Semuanya benar-benar seperti yang dia dengar di Pulau Fien. Dia merasa sangat khawatir, takut kakeknya akan bergegas ke sana dan masuk ke dalam jebakan maut itu. Dia sudah mendengar beberapa rumor. Orang-orang menambahkan bahan bakar ke api, mendorong pertempuran hebat antara para jenius ini ke puncak, terus memperluas pengaruhnya. Aku dengar ini pertama kalinya Qin Hao menunjukkan kedua tulangnya ke dunia. Saya ingin tahu persis jenis kekuatan tak tertandingi apa yang akan dia hasilkan. Ketika informasi ini dirilis, secara alami menimbulkan keributan besar. Banyak orang ingin tahu betapa luar biasanya 2 tulang makhluk tertinggi ini. Bahkan beberapa talenta luar biasa ingin memahami hal ini. Aku hanya tahu bahwa dia memiliki tulang makhluk tertinggi bawaan yang memiliki kekuatan reinkarnasi. Mereka yang tersapu oleh simbol-simbolnya tidak akan bisa membebaskan diri mereka sendiri. Aku juga mendengar informasi ini. Tulang abadinya diperoleh dari kakak laki-lakinya dan tidak diproduksi secara bawaan. Itu hanya sesuatu yang disajikan kepadanya. Jangan bicara sembarangan. Siapa yang rela memberi orang lain tulang tertinggi mereka? Bagaimana Anda bisa mempercayai rumor semacam itu? Selain itu, hal-hal seperti ini telah membangkitkan kemarahan Immortal Mountain, dan mereka bahkan telah mengeksekusi orang lain. Berhati-hatilah untuk tidak berbicara secara acak. Hal semacam ini tidak bisa disembunyikan. Kebenaran akan terungkap pada akhirnya. Lagi pula, ada beberapa orang yang telah mengunjungi alam bawah dan memahami rahasianya. Rumor mengatakan bahwa pemilik sejati tulang itu adalah makhluk tertinggi muda yang bergerak tanpa hambatan melalui langit dan bumi, bakat alaminya tak tertandingi. Sayangnya, dia meninggal secara mendadak. Jika tidak, teknik berharga reinkarnasi yang sebenarnya akan menjadi lebih mulia dan cemerlang. Orang-orang di restoran sudah mulai berdebat tentang masalah ini. Beberapa dari mereka percaya bahwa tulang makhluk tertinggi Qin Hao bukan miliknya dan itu milik orang lain. Si Hao mengerutkan kening, diam-diam mendengarkan diskusi mereka. Pada akhirnya, pikirannya jatuh. Malaikat cahaya negara surgawi melakukan beberapa hal seperti yang diharapkan, menimbulkan keributan untuk melepaskan beberapa informasi yang mungkin menarik kakek 15. Origin Sky Hidden Realm terletak di wilayah timur, tidak terlalu jauh dari Origin Sky Ancient City. Si Hao melanjutkan perjalanannya, menuju ke arah itu. Sepanjang jalan, dia mendengar beberapa informasi lagi. Orang tuanya juga akan muncul, berjalan bersama dengan Qin Hao untuk menyaksikannya mencapai kebesaran dengan kedua tulangnya. Terlepas dari ini, mungkin ada lamaran pernikahan selama pertempuran besar ini, yang akan memilih seorang wanita surgawi untuk Qin Hao. Apakah ini sesuatu yang negara surgawi sebarkan? Si Hao mengerutkan kening.
Mungkin kakeknya akan benar-benar muncul untuk bertemu dengan si Ziling. Bahkan jika mereka tidak bertemu, dia masih akan diam-diam menonton dari kerumunan. Kakeknya sendiri merasakan emosi yang sangat hebat. Dengan si Ziling, istrinya, dan cucu lainnya di sana, pasti akan ada kekhawatiran di dalam hatinya. Orang tua ini telah melalui banyak hal selama beberapa tahun terakhir ini, merasa lelah secara rohani dan lelah secara fisik. Dia merasa sangat sedih di dalam, sangat menghargai cinta keluarga. Setelah kehilangan Si Hao, dia merasa sangat sedih. Dia kemungkinan besar akan mengunjungi tempat itu untuk diam-diam mengamati orang yang dicintainya. Ketika dia memikirkan adegan ini, Si Hao merasa sedih. Kakeknya tidak mau berinteraksi dengan klan Qin, tetapi tidak mungkin dia bisa menyerah pada si Ziling dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia merasakan gelombang keterkejutan. Ini sangat berbahaya. Dia harus menghentikan kakeknya sebelumnya. Tidak, aku harus merilis beberapa berita agar kakekku berhati-hati. Malaikat cahaya berkomplot melawan kakeknya, menambahkan bahan bakar ke api, melepaskan beberapa berita yang harus dia hilangkan. Hari itu, dia menggunakan 72 transformasi untuk berubah menjadi berbagai jenis pembudidaya dari berbagai usia. Dia memasuki beberapa kota besar terkenal untuk menyebarkan desas-desus. Klan Qin sedang mengalami perjuangan internal. Mereka memenjarakan pemuda tertinggi dengan 2 kakek tulang abadi, mengirimnya ke Pulau Vian untuk menggali biji. Benar-benar tanpa ampun. Ketika berita ini dirilis, itu cukup membuat sensasi. Kemudian, berita datang dari kota kuno lainnya. Berita besar. Pemberontakan besar telah pecah di penjara hitam Pulau Vian. Banyak orang pecah. Si Zongtian melarikan diri dari Pulau Vian, memicu kemarahan Qin Clan. Mereka menyuruh negara surgawi mengirim pembunuh untuk mengejarnya. Informasi rahasia. Kali ini, si Ziling, Qin Hao, dan yang lainnya akan muncul di Origin Sky Secret Realm. Jika si Zongtian menuju ke sana, para pembunuh negara surga kemungkinan besar akan menggunakan kesempatan itu untuk melenyapkannya. Ketika informasi ini dirilis, banyak orang tercengang, merasa seolah-olah semuanya sangat kacau. Semua orang tidak percaya ini pada awalnya, tetapi mereka merasa sedikit tertarik. Bagaimanapun, itu terkait dengan warisan abadi, gunung abadi. Itulah mengapa jenis rumor acak ini tampak cukup menarik. Pada akhirnya, yang mengejutkan adalah bahwa segera setelah itu, orang-orang memverifikasinya. Kekacauan memang pecah di Pulau Vian, dan sebagian dari tahanan pecah. Mereka bahkan memverifikasi bahwa kakek Qin Hao, si Zongtian, sebelumnya pernah dipenjara. Ini memicu kegemparan. Untuk Gunung Abadi, ini adalah skandal. Jelas bahwa demi acara ini, mereka segera melakukan penyelidikan rahasia. Mereka mengalami luka bakar parah dari kepala sampai kaki. Ini jelas bukan rumor positif. Si Hao tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia hanya ingin kakeknya berjaga-jaga dengan harapan bisa mencegahnya jatuh ke tangan pembunuh negara surgawi. Alam rahasia langit asal akan segera dibuka. Orang-orang berbakat yang ambisius, jangan lewatkan kesempatan ini. Ada peta medan alam rahasia yang telah diturunkan dari keturunan kuno untuk dijual di sini. Begitu dia memasuki Origin Sky City, si Hao mendengar jenis teriakan ini, menjajakan beberapa yang disebut diagram medan misterius. Penjelasan binatang buas realem rahasia. Ini adalah rahasia besar yang tercatat dalam buku tulang kuno. Jika Anda ingin bertahan hidup di dalam, Anda harus memahami sedikit tentang binatang buas yang menakutkan di dalam. Si Hao tercengang. Orang-orang Origin Sky Ancient City terlalu tangguh. Mereka menjual semua jenis peta, buku tulang, dan barang-barang lainnya, benar-benar tahu cara berbisnis. Saya memiliki buklet wasiat kuno di sini tentang asal-usul kehidupan makhluk tertinggi di langit. Jika Anda ingin menemukan keberuntungan alami di dalam, ini adalah buku tulang yang sangat diperlukan. Anda harus membaca ini dengan cermat. Kota itu ramai dengan aktivitas. Banyak orang datang selama beberapa hari terakhir ini. Itu penuh sesak dengan orang-orang dari semua perdagangan. Semua jenis klan dari berbagai provinsi bisa dilihat di sini. Ada Tao Ti, Pixiu,
True Hope, dan lainnya di jalan, namun mereka tidak terlihat aneh sama sekali. Banyak ras kuat tua muncul. Bahkan ada pengs bersayap emas besar yang melebarkan sayapnya dan luan hijau yang membumbung tinggi di langit. Kupu-kupu yang cantik. Seorang gadis muda berkata dengan lembut, melihat kupu-kupu yang indah tidak terlalu jauh. Matanya bersinar dengan pancaran. Namun, wajah teman-temannya segera menjadi benar-benar putih. Mereka menariknya pergi dan berkata, "Jangan bicara sembarangan. Itu adalah kupu-kupu retak iblis, serangga surgawi peringkat surgawi. Setelah matang, itu bisa merobek langit." Kota itu sangat sibuk dan penuh aktivitas. Banyak ras langka menunjukkan diri mereka. Ini adalah pertemuan yang terhormat. Warisan abadi dari setiap provinsi memperoleh undangan, dan para jenius surgawi datang dari setiap klan, membuat orang lain merasakan kekaguman yang luar biasa. Si Hao mempertahankan profil rendah. Setelah memasuki kota, dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya dan mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya untuk mencari kakeknya secara diam-diam. Peri surga mending Sekte Yue Chan tiba-tiba datang. Ketika berita ini dirilis, itu menimbulkan keributan besar. Semua orang menoleh. Sekelompok orang terbang ke kota, ini justru orang-orang dari Heaven Mending Sekte. Di antara mereka, ada seorang wanita cantik dengan pakaian putih berkibar di sekelilingnya. Seolah-olah seorang abadi memasuki dunia manusia. Matanya penuh dengan kecerdasan yang tak terkatakan. Temperamennya luar biasa, tidak ternoda oleh api manusia. Siapa anak muda itu? Segera setelah itu, semua orang memperhatikan seseorang di sisi peri. Tidak ada cara untuk menyembunyikan kecemerlangannya. Rambut panjangnya berserakan, dan cahaya dari matanya melesat seperti kilat. Tubuhnya ditutupi simbol, tampak tidak jelas. Kiprahnya kuat, seolah-olah dia adalah dewa di alam yang lebih rendah. Ini sangat mungkin anak muda yang hebat dari Istana Abadi. Ketika kata-kata ini terdengar, banyak orang tersentak. Bahkan dia datang. Siapa yang bisa menjadi tandingannya? Benar-benar pasangan yang sempurna. Seseorang berkata dengan iri. Pewaris Feri Yue Chan dan Istana Abadi bergerak berdampingan, membuat banyak pembudidaya melepaskan desahan ringan. Kilatan petir yang cemerlang melesat menembus langit. Itu sebenarnya pancaran yang dihasilkan oleh kepalan tangan seseorang. Makhluk tertinggi muda tiba. Anak petir. Dia juga datang. Hal ini akan menjadi gila sekarang. Pasti akan ada pertempuran sengit antara raksasa. Semua orang menjadi sangat bersemangat. Anak petir sangat menakutkan dan sangat ingin melawan orang lain. Dia mungkin menantang pewaris Immortal Mountain. Keesokan harinya, keributan kembali terjadi di kota. Seorang wanita muda berpakaian hijau turun. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aroma teratai, dan penampilannya agak kabur. Banyak orang berteriak ketakutan. Nona muda tertinggi klan Lotus King Xian telah datang. Kemudian, Teng Yi dari klan Viregold, Zhengu dari klan Roh, dan beberapa talenta luar biasa terkenal lainnya juga muncul. Mereka bergegas ke kota kunonya. Sekitar tengah hari, penyihir Sekte Pemutus Langit muncul. Dia mengenakan pakaian hitam, elegan dan mempesona. Seluruh keberadaannya indah sampai membuat orang lain merasa tercekik. Selain itu, ketika matanya yang besar melayang, ada jenis emosi yang unik di baliknya. Semua orang terguncang. Banyak jenius surgawi muda datang sekaligus. Pasti akan ada benturan kekuatan yang hebat. Saya tahu apa yang terjadi. Lightning Province memiliki peluang alami. Banyak dari makhluk tertinggi muda ini sebelumnya mengejar gadis berambut perak itu, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka bergegas ke sini dari tempat itu. Seseorang berkomentar. Provinsi Lima Elemen dekat dengan Provinsi Petir. Setelah menerima informasi ini, pemuda tertinggi yang melayang-layang di sekitar area itu datang ke sini satu demi satu. Kemudian, beberapa jenius surgawi lainnya muncul. Mereka semua adalah perwakilan heroik yang mengabaikan rekan-rekan mereka. Ini cukup membuat keributan. Konfrontasi hebat kali ini pasti akan menjadi salah satu kaliber tertinggi. Pemuda makhluk tertinggi muncul satu demi satu. Salah satu dari mereka adalah individu yang tangguh dan menakjubkan.
Surga. Mereka semua sudah berkumpul. Akankah mereka benar-benar berbenturan untuk mendominasi? Begitu Origin Sky Secret Realm dibuka, demi obat-obatan surgawi, darah tertinggi kuno, warisan terlarang, dan hal-hal lain, pasti akan ada pertempuran mengejutkan yang akan terjadi. Semua orang menantikan acara ini. Tempat ini menjadi semakin ramai dengan aktivitas. Orang lain datang. Huang Wu dari Provinsi Dewi datang. Semua orang diaduk. Wanita muda tertinggi yang luar biasa lainnya datang, menimbulkan reaksi yang cukup besar. Pada hari yang sama, orang-orang Gunung Abadi juga datang. Ini membuat mata Si Hao menyipit. Dia melihat Si Ziling, istrinya, dan Qin Hao. Film pun berakhir.